Tadi aku udah cerita juga di sesi sebelumnya kalau sebenarnya aku tuh bergetar hatiku saat ku berkenalan denganmu. Ku dengar kamu menyebutkan nama dirimu. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padamu. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. ya memang legend itu apalagi putri Indonesia menitik beratkan 3 hal yaitu creativity dan behavior. Tapi kita juga nggak bisa lupa bahwa it's a beauty contest. Perkenalkan, nama saya Widina dan hari ini saya didampingi oleh Joko, dan kami akan menjadi moderator untuk acara kali ini. Selamat datang kepada teman-teman dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu. Ya, kan kemarin kita semua baru selesai sama kurang lebih seminggu kan. Kita udah belajar semua. Nah, makanya buat refreshing nih, nanti kita bakal ada acara yang seru banget. Benar banget nih, sekarang kita udah kedatangan narasumber yang tadi pasti pada publik semuanya. Kira-kira narasumber bakal bawain topik apa ya? Nanti tema yang diusung kita kali ini yaitu public speaking, dare to speak, show your quality. Wow, pastinya pasti udah gak sabar banget kan ya buat dengerin materinya, karena bakal penting banget nih buat membawa kalian masa depan nanti. Oh, sama nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi boleh nanti kalian sambil dengerin sambil mikir ya kalian mau nanya apa. Bener banget, yaudah nih dibanding kita kebanyakan ngobrol, mari gue minta tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, Kak Jody Mary. Udah siang ya? Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Di sini aku mau ngasih tahu. Aku pengen di sini kita diskusi ya. Jadi kalau misalkan ada yang menanya apapun mengenai public speaking, feel free untuk bertanya. Terima kasih. Jadi kan tema public speaking, tema seminar kali ini kan tentang public speaking Kak. Jadi pertanyaan yang paling mendasar itu, menurut Kakak public speaking itu sebenarnya apa sih? Oke, definisi public speaking sendiri itu adalah komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan ketika ada lebih dari 2 orang. Jadi kalau misalkan hanya 2 orang saja, itu namanya one on one. Itu namanya speaking only. Tapi kalau public speaking itu lebih dari 2 orang. Contoh kita nih sekarang ada di sini, atau kalian di kelas dengan teman-teman sekelas gitu. Oh ya, gitu kan. Nah, kalau misalnya public speaking kan itu aja kita merasa gugup ya kalau misalnya di depan orang
misalkan happens to kita masih ngerasa gugup gitu, jantungnya berdebar, tangannya keringetan, dingin, kan biasanya suka kayak gitu kan. Itu aku punya teknik yang aku selalu lakukan, yaitu 4 kali ambil nafas, hitungannya 4, kita tahan di 4 hitungan juga, lalu kemudian kita hembuskan di hitungan 4 juga, lalu kita ulangi. Nah, itu fungsinya adalah untuk menormalisir jantung kita. Degup jantung, kan jantung pasti kan ada, dia mompa terus kan. Nah, kalau misalkan ini kita lakukan terus-menerus, mungkin kalau in my case itu 3 kali sudah cukup, udah bisa normal lagi. Tapi tiap orang beda-beda ya. Itu pasti akan turun lagi degup jantungnya. Gitu. Oh gitu, thank you Kak. Sama-sama. Nah, kalau public speaking kan tuh identik dengan halayak ramai. Pokoknya orang banyak. Nah, how to catch people's attention. Jadi cara buat ngambil perhatian mereka buat ngelihat kita tuh gimana sih caranya? How to catch people's attention, it depends on your audience. Ini mengacu kepada rule yang paling penting dalam public speaking, yaitu kenali audiens kalian. Dengan siapa kalian berbicara. Gak mungkin dong kita ngomong sama guru nih, terus manggilnya lo gue, kayak ngomong sama teman. Gak mungkin kan? Gak mungkin kan kita ngomong sama orang tua gitu, sama manggilnya lo gue gitu. Gak sopan kan? Jadi we have to know the audience first. Mau itu guru, mau itu teman sebaya, mau itu nanti mungkin rekan kerja. Jadi kita harus tahu menempatkan diri. Karena public speaking itu ada 2, yaitu casual public speaking nomor 1, dan yang kedua adalah formal public speaking. Casual public speaking itu kayak gimana sih? Nih sekarang nih, oh kalau sekarang itu lagi casual semi formal lah. Karena semuanya kayaknya masih pada tegang-tegang nih kayaknya. Jadi masih casual semi formal nih. Terus yang kedua ada formal. Formal itu biasanya kita lakukan di mana sih? Pada saat kita lagi mau deliver speech di acara-acara yang penting. Mungkin nanti ada yang mau speech di kelulusan. Mungkin ada yang mau speech nanti kalau udah jadi dubes. Amin. Mungkin ada yang mau speech kalau udah jadi menteri. Amin. Nah, itu kita pakai approach yang kedua, yaitu formal approach. Kalau formal approach itu biasanya lebih tetap ada interaksi tapi lebih sedikit one sided. Interaksinya berupa apa? Applause dari audiens. Audiens memperhatikan gitu, tanggung-tanggung. Artinya apa? Dia mengerti, dia paham. Nah, kalau untuk yang casual, kita bisa pakai approach yang lebih santai, gitu. But still with respectful manner. Itu sih sebenarnya. Public speaking kan tuh pasti ada teknik-tekniknya tentunya ya Kak. Apa sih teknik-teknik public speaking itu? Teknik public speaking. Teknik public speaking itu sebenarnya ada macam-macam sih. Tapi mungkin di sini aku mau menyebutkan beberapa aja ya. Yang pertama, kita harus menguasai betul materi kita. Yang kedua, body language harus tetap terjaga seperti apa yang kita mau deliver kepada orang tersebut atau kepada audiens kita. Yang ketiga, itu intonasi suara.
kalian di antara tiga ini yang paling penting itu yang mana? Konten, intonasi suara atau vokal, atau body language? Body content. Apa? Body content. Iya, betul sekali. Body language yang salah bisa berdampak cukup fatal. Karena body language itu mengambil nilai paling besar di dalam komponen public speaking. Kalau orang nggak tahu, mungkin dipikirnya, wah saya harus siapin materi yang berat-berat. Saya harus siapin materi yang pokoknya yang bikin sampai orang audiens pun juga jadi bingung deh. Kadang suka gitu kan, ada yang kayak gitu kan. Tapi justru malah nggak nyampe, nggak kena message-nya. So whenever your audience left the room, they're just gonna say, tadi dia ngomong apa ya? Apakah itu impactful? Enggak kan? Gitu. Jadi pemilihan materi memang penting, tapi body language itu nomor satu. The right body language is gonna give you the right impression. Yang kedua adalah intonasi suara. Aku ngomong kayak gini, sama aku ngomong kayak gini itu beda kan? Beda. Padahal pemilihan katanya sama. Tapi sedikit intonasi berubah, impresinya juga berbeda kan? Teman-teman semua ngerasakan ya? Gitu. And then konten. Apa yang kita mau sajikan sama audiens kita? As simple as kita mau menggunakan public speaking untuk negosiasi sesama teman, atau kita mau menyampaikan sesuatu kepada guru, atau kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang tua. Mah, aku lagi pengen ini deh mah. Biasanya siapa yang suka kayak gitu? Hampir semua pasti suka kayak gitu. Aku juga soalnya suka kayak gitu. Itu tadi public speaking. Masuknya ke dalam negosiasi. Ketika kita mau deliver speech, apa itu semuanya bakal dipakai banget deh. Jadi saran aku kalau misalkan kalian punya waktu belajar ini, menurut aku soft skill yang cukup penting ini. Ini soft skill yang nanti kalian bisa gunakan di dunia kerja, organisasi, ataupun tempat-tempat lainnya ketika nanti kalian ditempatkan di suatu tempat dimanapun itu, baik itu pekerjaan atau di organisasi atau yayasan atau apapun itu, kalian bisa memiliki ilmu untuk berbicara yang memiliki dampak atau impact positif bagi environment kalian dan society kalian. Kalau gitu, aku pernah nih yang bikin Kak itu sadar kalau public speaking itu penting tuh apa sih Kak? Yang bikin sadar kalau public speaking itu penting adalah pekerjaan. Ketika aku udah menginjak masa-masa bekerja, mau nggak mau dong, aku terekspos dengan rekan kerja, dengan bos, dengan junior, dan di situ aku mulai merasa bahwa public speaking itu adalah essential skill yang harus kita miliki. Kan gimana caranya kita mau berkomunikasi sama orang kalau kita nggak ngomong? Kita nggak bisa mengharapkan orang itu kita diem terus dia bisa langsung tahu siapa kita. Bahwa tadi kalau dia sesi pertama aku bilang emang duluan. Enggak kan? Jadi talk it through. Apa nih yang kamu mau? Kamu utarakan, tapi with perspective, benar.
sambil dengan hidup 2019. Nah, kakak tuh ada pengalaman nggak sih pas masa-masa jadi itu tentang lingkungan hidup ataupun di Indonesia kayak identik sama public speaking? Pengalaman pasti banyak banget ya. 1 tahun aku bekerja dan melayani di Yayasan Putri Indonesia. Itu aku dapat banyak kesempatan untuk bisa keliling Indonesia. Aku bisa bertemu orang dari daerah yang berbeda-beda. Aku bisa bertemu dengan orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Tingkat pendidikan pun yang berbeda-beda. Ada yang masih TK, ada yang SD, ada yang SMP, SMA, atau mungkin yang sepantaran kuliah, atau mungkin di atas aku jauh. Di situ banyak sekali aku belajar bahwa kita harus betul-betul mengenal audiens kita ini siapa, supaya omongan itu nyambung, nyampe. Dan itulah seni, dan that's what I love about public speaking ya. Ketika kita benar-benar mempelajari itu, mungkin kalian sendiri pun mikirnya, Karolin mah emang udah pintar ngomong. Enggak. Aku tadi sempat cerita di sesi yang pertama, aku tuh sebenarnya orang yang introvert parah. Sebelum aku bisa seberani ini nih ngomong sama kalian, mungkin kalau kalian ketemu aku 5 tahun lalu, gak gini. Tapi itu, no one was born a public speaker. Public speaking skill itu dilatih, tidak langsung dapat. Kita lahir tiba-tiba langsung jago public speaking, tiba-tiba langsung bisa pidato. Hebat banget ya. Enggak ada yang kayak gitu. So, itu kembali ke yang tadi, dan itu aku terapkan. And it's so beautiful how I see the impact and what I can do to that person through my public speaking skill. Contoh, misalkan nih kita lagi ada project, waktu itu aku project ke Bawean. Ada yang tahu Bawean di sini? Belum ada yang tahu ya? Itu daerah kecil sekali. Salah satu daerah yang aku pun kalau misalkan aku nggak dikasih tahu akan ke situ, aku nggak tahu itu di mana. Tapi ketika aku datang ke sana, aku disambut sama mereka dan aku memberikan speech, aku ngobrol sama mereka. Itu I can see their happiness, dan itu tuh benar-benar jadi apa ya? Jadi semangat buat aku gitu loh. Such a pure joy when you see someone else is happy because of you. Dan itu jadi energi juga buat kita, jadi kekuatan juga buat kita. So learning public speaking with a good impact is essential. Berarti benar-benar kata-kata tuh sangat berdampak kepada seseorang kan? Betul banget. Nah, kalau misalnya public speaking itu kan kita harus ada kepercayaan diri ya. Nah, menurut kakak, dari kakak sendiri tips untuk meningkatkan kepercayaan diri itu gimana sih kak? Kalau dari aku, tips untuk meningkatkan kepercayaan diri itu, setiap pagi kita berdiri di depan kaca nih ya. Karena itu harus dari dalam diri kita sendiri. Mau seberapapun aku ngomong gitu, kamu cantik, tapi kamu gak percaya kalau kamu cantik. Mau sampai aku berbusa mulutnya juga, she won't believe that she's pretty.
Terus kamu muji aku gitu. Coba puji kita. Kakak cantik banget. Masa sih? Jadi lucu ya. Jadi mau sampai kapanpun kamu puji, ketika kamu nggak percaya, Susah, nggak bakal percaya juga. nggak bakal percaya juga kan? So it have to become from you, from the inside. So give yourself a positive affirmation every morning. Read a beautiful quote. Aku percaya 3 hal. You are what you read, you are what you watch, and you are what you think. Those 3 things yang membangun kita. Kita memang semuanya sama-sama ketika kita baik, semuanya sama-sama baik kan? Tapi apa sih yang membuat setiap orang itu yang beda-beda? Selain dari bawaan genetik ya, selain dari bawaan genetik ya, kita kesampingkan mengenai genetik. Itu ada gizi, benar kan? Benar dong. Asupan gizi yang baik, yang cukup. Terus kalau kita makanya sebenarnya aku tuh suka gemes sama tayangan TV Indonesia yang begini. Kenapa? Karena kalau kita terekspos dengan itu berulang-ulang, itu akan jadi satu kebenaran di otak kita. Ini warnanya apa? Transparan. Ini warna tutup botolnya warnanya apa? Biru. Kalau aku bilang merah, salah apa benar? Belajar kalian mau tahu. Cewek itu nggak ada yang bilang apa. Benar setuju. Ini aku nggak tahu ya, tapi latest research mengatakan katanya cewek nggak ada yang bilang apa. Aku nggak tahu apakah itu juga atau belum. Kalau misalkan ini aku bilang merah gitu, aku kekeh, aku bilang enggak, ini merah. Kalian bilang biru kan, itu tuh biru. Enggak, itu merah. Merah. You will later on, I will influence you to start to believe that it is red. Kenapa diperhatikan? Lagi lihat ya, beneran merah atau biru? You will start to believe that it's true. So kalau saran dari aku, kalian sortir sendiri deh tayangan yang nggak bermanfaat. Kalian yang paling tahu apa yang bermanfaat untuk diri kalian. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu itu nggak bermanfaat, udah sebaiknya nggak usah ditonton atau nggak usah dibaca. Karena ketika kita udah baca, kita udah nonton, itu nggak akan bisa dikeluarin lagi dari otak. Just like a sharp words that comes from your mouth. So be careful whenever you say words. Hati-hati. Kita mungkin bisa bilang, cuma gitu doang. Masa sih tersinggung. Tapi kita nggak tahu impact-nya ke orang tersebut gimana kan? So be careful. Berarti perhatiin katakan dan omongan dan tontonan juga. Nah, kan tadi aku sama aku udah nanya banyak nih. Kira-kira dari kalian semua ada yang mau nanya nggak ke Kak Jolinnya langsung? Ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, aku yang nanya. Waduh, Alasan siapa tuh? wajar. Kalau kamu belum ada jam terbang yang mumpuni, dan even orang yang sudah memiliki jam terbang yang mumpuni pun kadang-kadang
Dengan latihan, aku bisa overcome itu. Makanya aku bilang jam terbang itu unik banget. Sesimpel kamu melatih diri kamu ngobrol di depan kaca, kemudian atau ini latihan aku nih, public speaking text, public speaking one-on-one. Kamu pilih satu topik, kamu baca koran, novel, atau apapun itu. Kamu pilih satu topik, biasanya aku cuma baca headline-nya aja. Terus aku latihan setiap hari dengan headline itu, aku harus elaborasi selama 1 menit. Selama 1 menit, aku harus mengelaborasi itu, aku rekam pakai HP. Setelah itu aku dengar, ada yang salah nggak ya? Ada filler nggak ya? Kan kita tuh kadang-kadang suka ngulangin apa yang nggak penting, redundant, itu nomor 1. Kedua, suka atau ketiga suka apa mengecap ya, kalau bahasa Indonesianya ya, suka atau tanpa sadar melakukan mengisi filler. Kalau di public speaking itu kita sebutnya filler, mengisi kata-kata yang tidak penting dalam conversation tersebut. Jadi itu tips dan trik aku, mudah-mudahan berguna. Silahkan. Tadi aku sempat share mengenai ini. Kalau untuk tips dari aku and trick untuk menghindari tiba-tiba kita misalnya tiba-tiba kita lagi nge-blank gitu. It's okay, take a pause sedikit, ambil waktu untuk kita bisa coba ingat lagi apa kira-kira yang kita mau ngomongin. Kita ambil waktu dia sedikit, tapi jangan kebanyakan juga ya, karena kalau kebanyakan nanti audiensnya bingung. Take a pause sedikit, kalau udah ingat baru sambung. Daripada kita maksain untuk ngomong, terus kemudian tiba-tiba jadi ngalor ngidul, lari jauh dari topiknya apa. Oh, dan satu lagi, yang penting on top of mind, kalian harus selalu tanamkan si topik tersebut paku itu kepala. Misal hari ini kita topiknya public speaking ya, kita ngomongin mengenai public speaking. We're not talking about, ya mungkin bisa itu ada cherry on top of the milkshake, pembahasan lain, tapi it's just the cherry on top of the milkshake. The milkshake itself adalah public speaking. With or without the cherry, the milkshake is still going to be milkshake, right? So, pembahasan yang lain itu hanya sebagai pemanis atau sebagai quiz. Misal kalau kayak audiens sudah bosan gitu, ajak bercanda. Atau kayak udah boring, udah kelihatan udah ngantuk-ngantuk gitu, kayak udah lama banget kayak ini. Ajak bercanda aja, nggak apa-apa. Tapi tetap lihat-lihat audiens ya. Tetap lihat-lihat audiens ya. Itu sih kalau dari aku. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Sebenarnya ini adalah ilmu public speaking yang mungkin jarang diperbincangkan ya. Tapi sebenarnya tahukah kalian bahwa attention dari audiens kalian itu dimulai ketika 8 kata pertama. Jadi 8 kata pertama kalian harus bisa grab attention dari audiens kalian. Kayak misalnya tadi aku, selamat pagi semuanya. Aku ajak interaksi dulu kan? Aku ajak interaksi dulu. Karena aku tahu kalian udah jam berapa? Jam 10. Udah jam 10. Kalau yang tadi mungkin yang pagi masih ayam gitu ya.
udah energinya sudah mulai terkuras kan. Makanya aku ajak dulu salam, tanya gimana. Dan satu lagi sebenarnya sebelum si 8 kata pertama ini ada satu bagian lagi, yaitu saat kita masuk ke ruangan. Kamu punya energi, aku juga punya energi. Kita bisa sama-sama saling merasakan energinya seperti apa. So, kalau aku datang dengan energi yang marah-marah atau energi yang gak enak, pasti kamu juga gak nyaman kan? Aduh, si kakak itu. Tapi kalau aku datang dengan hati bahagia, positif, smiling all the time, pasti kan kalian juga, ih ya ampun aku mau denger deh, apa sih yang kakak itu lagi ngomong, ya kan? Jadi pembawaan diri, terus 8 kata pertama itu penting. Semoga membantu. Ini yang tadi juga aku ajarkan ke sesi yang berikutnya. Bisa, it's okay to make mistake. Nobody's perfect. As I said before, nobody was born a public speaker. Gak ada anak kecil atau bayi yang bisa langsung lari. Itu semua butuh jam terbang. Dan ketika kamu melatih itu terus-terusan, kamu akan semakin naik levelnya. Naik lagi nanti. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Mungkin bisa latihan sama kalau punya saudara, maka atau adik bisa latihan, atau mungkin sama ibu, sama ayah, atau sama teman juga bisa. Gue mau speech nih, dengerin dong speech gue. Gampang kasih feedback ya. Terus ini, no one was born a public speaker. Artinya kita harus melatih itu. Tapi kalau misalnya kita takut salah, kita mau mulai aja enggak. Kita pasti enggan buat mulai kan, langsung narik diri. Ketika disuruh presentasi, enggak deh, gua aja deh. Karena takut salah tadi. It's okay mau orang mau ngomong, ini salah tuh tadi. You can just say thank you, terima kasih atas koreksinya, akan saya perbaiki ke depannya. Udah. Tapi kalau we take it personally, kita nggak akan evolve, nggak akan grow. Jadi kita harus punya kerendahan hati untuk menerima itu, untuk menerima apa ya, quote kritik lah ya dari orang, untuk menerima kritik dari orang, menerima masukan dari orang. And I tell you something, when you will face the work environment, kritik itu tidak bisa dihindarkan. Pasti akan ada orang yang tidak suka sama kita, maybe hate us for no reason, just because dia punya kepahitan hati kali, atau dia punya masalah lain tapi taruh ke kalian bebannya.
for us untuk maju ke depan itu pilihan kita. So be wise for whatever things that you choose. Bangkit dari situ. Kalau cara yang simple ya, kalau cara yang ini related to mental health matters ya. Kalau cara yang simple, kalau aku sendiri untungnya aku sudah bisa untuk overcome itu dengan cara aku sendiri. Dan itu aku kalau misalkan lagi tiba-tiba ada yang aku biasanya bukan pada saat itu merasakan feeling down itu, tapi setelahnya memang agak telat anaknya ini. Tapi setelahnya, nah cara aku adalah aku cari olahraga yang bisa release, dan aku yoga, meditasi, terus dan jangan salah loh, berdoa itu juga salah satu bentuk meditasi. Jadi ketika kita merasa down, menurut aku yang paling penting adalah kita berdoa, minta sama Tuhan. Kita harus kepada pencipta kita, apapun yang kita rasakan. And it's a good therapy for me. At least for me, aku nggak tahu kalau di kalian berfungsi atau tidak, tapi itu patut untuk dicoba. Benar kan juga untuk semua orang caranya beda-beda kan, dan juga bisa efektif juga. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya? Kita datang ke satu ruangan, itu ada yang namanya first impression. First impression ini akan menentukan setelah itu kalian akan didengarkan atau tidak. Ini yang tadi aku bilang sebelum 8 kata itu. Ketika aku lagi jalan masuk ke sini, kalian pasti perhatiin kan? Siapa nih orang nih? Dari atas sampai ujung. Lagi. Jadi grooming itu penting. Nah, grooming itu ada sub di dalam ilmu public speaking, ada namanya public speaking dan grooming. Itu ada pengelompokannya lagi. Jadi sebenarnya grooming dan public speaking itu adalah dua hal yang sebenarnya tidak terpisahkan, nyambung. Kalau untuk laki-laki mungkin groomingnya potong rambut, terus kalau yang punya facial hair itu dirapikan, terus kalau yang untuk yang wanita mungkin kalau di luar sekolah gitu ya berdandan tipis-tipis, terus baju diperhatikan. Kalau tadi gitu aku datang ke sini dengan baju yang kurang appropriate, gitu. Will you guys hear me? I don't think so. Pasti siapa nih orang ini? Karena aku pun sama. Dan itu human nature. So itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Never afraid to make a mistake. Yang kedua adalah, ini agak berbeda ya sama yang pertama tadi. Karena kalian sudah lebih dewasa dan menurut aku lebih matang dalam melihat dunia. Dare to be different. Jangan jadi orang yang cuma ikut arus. Berani
sulit banget dengan budaya kita. Tapi gini loh, aku percaya kita itu atau the younger generation can change or can make the better the world. You guys are the agent of change. Kalian semua itu ada perubahan di sini. Jadi ketika kalian merasa that there's something off dan menurut kalian punya solusinya, say it, but in respective manner. Itu sih menurut aku yang bisa bagi buat kalian. Good luck for your journey ahead. Dan kalau misalkan kalian sekarang kelas 11. 2 SMA. Bentar lagi kelas 3. Aku nggak tahu ya, nanti kita bakalan kalau misalkan kalian ke ini kita